Dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ajarannya sampai dengan hari kiamat. Ikhwan dan akhwat fillah, nah perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita dalam jamaah atau khilafatul muslimin, tuh penyebutan juga harus benar tuh Bu ya. Jangan sampai ini jamaah apa? Oh ini jamaah khilafatul muslimin. Itu sebenarnya sesuatu yang keliru ya. Keliru. Jadi jamaah atau jamaah sama dengan itu khilafatul muslimin ya. Jadi yang dimaksud jamaah itu ya khilafatul muslimin gitu. Apa sih sebenarnya jamaah ya menurut pengertian baik secara logo ataupun bahasa ya. Jamaah itu adalah sekelompok orang yang memiliki pemimpin dan melaksanakan Al-Quran dan Sunnah gitu. Maka contoh jamaah ini bisa kita lihat dari masa kenabian gitu. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Nabi kemudian melaksanakan ajaran Allah. Nah itulah jamaah. Bisa dipahami ya Bu? Ya, sekelompok orang yang dipimpin oleh Nabi kemudian dia melaksanakan ajaran Allah. Karena kalau Nabi itu enggak langsung turun Al-Quran tuh. Al-Quran hanya turun di masa kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi Nuh ya belum ada kitab ya. Hanya lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tuh. Jadi kitabnya belum ada. Nah di masa Nabi Ibrahim ya, Nabi Daud, Nabi Musa barulah diturunkan kitab ya, atau wahyu Allah itu dirangkum dalam suatu kitab ya. Maka kita kenal ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, kemudian ada dalam kitab Injil, juga yang terakhir adalah sempurnanya kitab itu ada dalam kitab Al-Quran. Nah jadi sekelompok orang yang dipimpin kemudian melaksanakan ajaran Allah, nah itulah al-jamaah ya. Dan kalau di masa Nabi Muhammad SAW sekelompok orang yang dipimpin kemudian melaksanakan Al-Quran dan Sunnah ya, nah itulah al-jamaah. Maka ya berdasarkan contoh ya, jamaah ini ya kalau tidak dipimpin Nabi ya dipimpin oleh khalifah ya. Insya Allah udah paham lah ya ibu-ibu ya soal jamaah. Tetapi ada pendapat ya dari Imam Sayuti bahwa al-jamaah itu nggak harus banyak orang ya. Satu orang yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah itu sudah disebut al-jamaah tuh. Tetapi karena ada hadis lain yang mengatakan redaksinya berbeda ya, apabila ada seorang khalifah walaupun kamu harus merangkak ya, kamu harus berbeat kepadanya. Tuh. Ada redaksi lain di dalam hadis gitu. Maka kalau kita cocok-cocokkan gitu ya, maka al-jamaah yang dimaksud adalah ya ketika ada pemimpin maka mau tidak mau pemimpin yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah dan orang-orang yang tunduk siap taat diatur oleh pemimpin tersebut untuk melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang disebut al-jamaah tuh begitu tuh. Nah maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berjamaah ini diperintah oleh Allah ya. Ada dalam surat berapa Bu? Surat berapa perintah berjamaah? Ayat
Nah, ayat 103. Nah, itu harus sudah di luar kepala ya. Lepas jadinya ya. Nggak nempel. Harus diingat ya. Jadi 2 ayat itu sebenarnya hafalan udah lama gitu ya. Nah, mungkin yang baru-baru harus dimurojaah lagi. Nanti program kemasulan ada tambahan lah misalkan ya untuk menghafal surat Ali Imran ayat 103 dan surat An-Nisa ayat berapa Nisa? 59 ya. Jadi 2 ayat tadi nanti jadi program nih. Jadi program hafalan dari kemasulan Karangmukti tambahan ya. Mungkin di bulan ini surat Ali Imran ayat 103. Nah, di bulan berikutnya surat An-Nisa ayat 59. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh pemateri bahwa kesungguhan dalam berjamaah itu bisa diaplikasikan. Tidak akan mungkin ya bisa mengaplikasikan berjamaah, kehidupan berjamaah secara sungguh-sungguh kalau kita tidak paham soal jamaah itu sendiri. Ya Bu ya? Bu, kita mau sayang sama suami ya, tetapi kita nggak tahu suami kita kayak bagaimana ya. Suami kita misterius misalkan, bisa gak ujuk-ujuk kita sayang sama suami kita? Tidak. Tentu kita harus paham dulu bagaimana suami kita, karakter suami kita kan, gerak-gerik suami kita. Nah, setelah kita tahu barulah muncul rasa sayang. Nah, begitu juga dalam jamaah ya. Bagaimana kita mau bersungguh-sungguh dalam jamaah kalau makna jamaah itu sendiri kita nggak paham ya. Apa sih sebenarnya jamaah? Kenapa kok kita harus ada dalam jamaah ya? Iya. Coba, kenapa kita harus ada dalam jamaah? Siapa yang bisa jawab? Kan orang bisa aja bertanya ya, kita bergaul dengan lingkungan dan lain sebagainya. Ada yang bertanya, ngapain sih Bu? Itu berjamaah itu ngapain sih? Kan kita cukup aja lah ngaji mah di masjid, nggak usah ikut-ikut yang begitu-begituan. Coba ada yang bisa jawab? Kenapa kita berjamaah harus di Khilafatul Muslimin? Karena itu sesuai yang dicontohkan oleh Allah bahwa pada zaman dahulu yaitu kenabian, setelah kenabian yaitu kekhilafahan. Nah, ditegaskan juga dalam surat 8 ayat 35 bahwa yang di luar sistem Allah yaitu hanyalah siulan dan tepuk tangan. Ya, jadi tadi katanya karena telah dicontohkan ya oleh Allah bahwa setelah Nabi yang ada kepemimpinan itu adalah khalifah ya, para khalifah. Nah, hadisnya ada ya, kanat bani Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun hulafaun nabiyyun wa annahu la nabiyya ba'di fasatakunu hulafa fataksur. Jadi Nabi itu senantiasa dipimpin, Bani Israel itu senantiasa dipimpin Nabi. Nabi satu wafat diganti oleh Nabi yang lain. Setelah aku tidak ada lagi Nabi, yang ada adalah khalifah yang jumlahnya banyak. Nah, itu satu ya, jawabannya seperti itu. Oke lah, bener. Lah dulu kan nggak pakai nama Khilafatul Muslimin ya, nggak ada namanya khilafah itu ya. Yang ada adalah nama khalifahnya gitu kan. Tapi kok sekarang pakai nama-nama segala Khilafatul Muslimin gitu ya. Dulu mah nggak ada nama-nama Khilafatul Muslimin gitu. Nggak ada sunnahnya, nggak ada namanya dulu. Ayo bagaimana coba jawabannya? Ayo. Ada yang bisa jawab? Loh, kenapa kok harus pakai nama khilafah gitu? Kenapa udahlah nggak usah pakai nama, pokoknya kita mah Islam saja. Ya. Nggak ada embel-embelnya. Nggak usah pakai embel-embel Khilafatul Muslimin, apalagi pakai seragam hijau putih dan lain sebagainya ya. Sehingga orang di luar juga merasa khawatir ya atau takut. Wah, ini bagaimana sih?
kok bangga dengan pakaiannya, bangga dengan nama Khilafatul Musliminnya. Jadi memang nama Khilafatul Muslimin ini ya, kalau berangkat dari hadis taljam jama'atal muslimina wa imamahum ya, hadis yang panjang itu dari Hudzaifah al-Yaman ya, bahwa ketika orang-orang bertanya kebaikan ya kepada Rasulullah, maka Hudzaifah al-Yaman ini bertanya tentang keburukan ya. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Oh iya ada ya Rasulullah, sampai akhirnya nanti umat Islam ini akan ada pada suatu masa kebaikan, tetapi dia tertutup oleh dukhon ya, oleh asap. Nah, apa sih sebenarnya dukhon itu? Yaitu suatu masa ada dai yang menyeru kepada abu-abu jahannam ya. Jadi banyak dai du'atun ala abwabi jahannam. Di situ jamak ya, jamak dari kata dai, du'atun. Jadi lebih dari satu, banyak dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Loh, sibhum lana ya Rasulullah, lah mereka itu seperti apa ya Rasulullah? Oh kata Rasulullah, oh mereka sama seperti kamu, bahasanya sama, kulitnya sama, pakaiannya juga sama. Tetapi yang mereka seru adalah abu-abu jahannam ya, kepada pintu neraka. Fama ta'muruni ya Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada saya, kepada kami? Taljam jama'atal muslimina wa imamahum ya. Jadi bergabunglah, beriltijamlah ya. Bergabunglah kamu kepada jamaah kaum muslimin. Nah, kalau jamaah ini kan sifatnya umum ya. Ada jamaah makan, ada jamaah minum, ada jamaah pengajian gitu. Nah, jamaah kaum muslimin ini kita kembalikan kepada hadis yang tadi, berikut contoh yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu gitu. Bahwa jamaah kaum muslimin di masa lalu itu ya kalau tidak dipimpin Nabi ya dipimpin oleh khalifah tuh. Nabi telah selesai, Nabi Muhammad adalah khotamin nabiin, nabi terakhir, maka dilanjutkan jamaah kaum muslimin ini dipimpin oleh para khalifah tuh. Maka khalifah inilah sebagai bentuk daripada aplikasi daripada jamaah kaum muslimin itu gitu. Maka disebutlah Khilafatul Muslimin, kepemimpinan pengganti setelah Nabi untuk seluruh kaum muslimin tuh, begitu tuh. Dan ini adalah istihad daripada Khalifah Amirul Mukminin Ustadz Abdul Qadir Hasan Al-Baroja yang berdasarkan hadis ya, dan juga contoh para sahabat. Lah kalau misalkan tidak ada namanya hari ini ya, sementara para harokah ini sudah banyak di muka bumi ya, berbagai macam namanya dan bentuknya. Ada yang kelihatan, ada juga yang nggak kelihatan. Ada upground, ada underground, begitu tuh istilah dalam harokah itu. Maka ketika tidak ada nama, ya sulit juga kita mendakwahkan ya, mendakwahkan kekhalifahan ini. Bahkan setiap struktural kekhalifahan ini dibentuk, khalifah memerintahkan harus ada plang ya sebagai identitas tuh, begitu tuh. Ya. Jadi identitas daripada jamaah atau khilafatul muslimin ini dimunculkan tuh. Ya, sebagaimana Allah menurunkan Nabi Adam ke muka bumi di awal ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam? Untuk menghafal nama-nama tuh ya. Nama-nama ini suruh dihafal, diajarkan kepada Nabi Adam. Karena setiap nama itu mengandung sifatnya masing-masing ya. Kursi, nama kursi pasti tempat duduk. Kalau meja tempat duduk bukan? Bukan. Begitu tuh. Jadi setiap nama itu mengandung sifatnya masing-masing. Nah, maka khilafatul muslimin itu sifatnya adalah kepemimpinan pengganti daripada Nabi untuk seluruh kaum muslimin. Nah, seperti itu tuh ya. Jadi ya
nggak ada masalah ya dengan nama. Nah, akhwat fillah yang dimuliakan Allah, pemahaman kita tentang jamaah ini harus dalam dan menancap ke dalam dada kita ya. Sehingga ketika ada orang bertanya kita nggak ragu-ragu untuk menjawabnya ya. Bagaimana kita mau menyampaikan kepada khalayak ketika kita sendiri belum paham ya. Dan ketika kita belum paham, maka keyakinan yang ada pada diri kita juga tidak akan bisa maksimal. Dan tidak maksimalnya keyakinan kita ini tidak akan menumbuhkan kesungguhan dalam amal jam'i. Ya Bu ya. Maka kalau misalkan ada warga yang tidak taat ya, taklim aja males, infak aja males ya, bisa jadi karena memang belum paham tentang jamaah gitu. Maka kenapa materi ini diangkat ya? Agar orang-orang yang telah melakukan baiat, telah melakukan janji setia kepada kehalifan Islam ini itu atas dasar ilmu ya, bukan atas dasar ikut-ikutan, bukan atas dasar kepentingan duniawi semata. Tuh Bu. Innama a'malu bin niyat. Wa man hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Itu. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia hijrahnya karena dunia, ya dia akan dapat dunianya. Ketika seseorang tidak paham tentang jamaah, ya, maka akan sulit menjadikan orang tersebut bersungguh-sungguh dalam aktivitas jamaah. Ya. Dalam jamaah ini satu ada pemimpin, ya, kemudian ada ajarannya, kemudian ada orang yang dipimpinnya. Ada 3 hal nih yang pasti ada dalam satu jamaah ya. Ada apa Bu tadi? Ada pemimpin, kemudian ada yang dipimpin, kemudian ada aturannya ya, yang mengatur baik orang yang memimpin ataupun yang dipimpinnya, atau yang mengatur umatnya. Ada 3 hal. Nah, maka adanya seorang pemimpin ini untuk apa Bu? Untuk ditaati ya. Ada suatu asar sahabat, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imamah, wala imamata illa bil bai'at, wala bai'ata illa bi taatillah. Tuh. Jadi asar sahabat ini subhanallah ya, sampai mengatakan tidak ada Islam kecuali berjamaah. Tuh. Dan tidak ada jamaah kecuali ada pemimpin. Tuh. Dan tidak ada pemimpin kecuali di baiat, dan tidak ada baiat kecuali di taati. Tuh, begitu tuh Bu. Kata Allah dalam teks baiat itu, dalam surat baiat, surat Al-Fat ayat 10, innalladzina waman awfa bima ahada alaihullah fasayu'tihi ajron azima. Nah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dan ada hadisnya yang mengatakan man ato ani fakot atau Allah, wa man ato amiri fakot atau ani, wa man aso ani fakot atau Allah, wa man aso amiri fakot atau ani. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi Muhammad, berarti dia taat kepada Allah. Tuh. Barang siapa yang taat kepada amirku, tuh amir ini, berarti dia taat kepada aku. Tuh. Nah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Nah, barang siapa yang bermaksiat kepada amirku, berarti dia maksiat kepadaku. Nah, intinya maksiat ataupun taat kepada seorang amir ini pada hakikatnya adalah bermaksiat dan taat kepada Allah. Tuh, Bu.